Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut pandang kali ini akan membahas pendapat dari Kumailah Hakimah yang mempersoalkan teori penciptaan semesta, khususnya dalam Al-Quran. Menurut pendapatnya, itu termasuk hal-hal yang tidak logis dalam agama. Saya tidak akan membahas kepribadiannya, hanya kontennya saja. Adapun videonya adalah sebagai berikut. Aspek nggak logis dalam agama. Sebenarnya kalau kita mau lihat dengan lebih luas, secara umum dasar-dasar dibangunnya konsep agama, mungkin aku bisa bilang di semua agama, konsepnya adalah konsep yang nggak logis, konsep yang mitologis. Makanya biasanya dalam agama tuh ada konsep penciptaan manusianya gimana. Kalau di Islam kan dari segumpal tanah terus ditiupkan ruh gitu ya, awal mula manusia. Cerita-cerita itu lebih mudah untuk kita serap daripada fakta, bahkan meskipun ketika cerita-cerita itu lebih rumit. Kan kalau misalnya anggaplah ada ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya penciptaan versi agama, terus mencoba mencari pola, mencoba mencari bukti, terus bilang, oh ini awal mula semesta ini karena ada Big Bang gitu. Terus itu kan sebenarnya lebih simple karena ternyata rentetannya setelah Big Bang ini konsisten nih, semesta ini emang expanding, udah gitu kehidupan mulai terbentuk gitu. Nah tapi kalau itu lebih simple tapi lebih susah diterima daripada yang awalnya ada satu manusia diciptakan dari tanah, ada di surga, terus dikasih pasangan, terus diturunkan ke dunia gara-gara dia makan buah. Maksudnya penuh simbol kayak gitu kan sulit ya, itu pembacaan yang sulit tapi indah, di otak manusia itu indah dan itu lebih mudah untuk diterima. Dalam video ini Kumailah menjelaskan pendapatnya tentang hal-hal yang tidak logis dalam agama. Dia mengambil contoh konsep penciptaan alam semesta dalam agama Islam. Menurut Kumailah, proses penciptaan semesta berdasarkan kitab suci yang dimulai dari manusia diciptakan dari tanah dan kisah Nabi Adam, itu tidak logis dan mengandung aspek mitologis. Jadi artinya, menurut Kumailah, konsep penciptaan dalam Quran itu tidak berdasar fakta dan mengandung mitos atau dongeng. Menurut dia, yang logis seharusnya adalah proses penciptaan semesta sesuai sains, misalkan dimulai dari Big Bang, kemudian expanding, dan seterusnya. Baiklah. Kumailah bebas berpendapat seperti itu. Tapi, benarkah konsep penciptaan dalam agama bertentangan dengan sains? Atau karena wawasan kita kurang luas saja sehingga tidak mengetahuinya? Sudut pandang hanya akan membeberkan beberapa fakta berikut, dan silahkan sohib sendiri yang mengambil kesimpulan. 1. Penciptaan manusia dari tanah. Berdasarkan eksperimen terbaru, ilmuwan menyatakan bahwa tanah liat memang berperan dalam evolusi molekul dan terciptanya makhluk hidup, termasuk manusia. Riset yang menyatakan peran tanah liat dalam evolusi molekul dan terciptanya kehidupan itu dipublikasikan di jurnal Scientific Report pada November 2013. Tak ayal, pada saat itu, banyak sekali artikel yang memuat hal tersebut, termasuk surat kabar dan majalah yang berpengaruh. Bahkan, The Telegraph menulis artikel dengan judul, "Apakah Bibel benar? Bahwa kehidupan berasal dari tanah liat." Clay dalam hal ini diterjemahkan sebagai tanah liat. Jadi, ilmuwan menemukan bahwa tanah, lebih khusus lagi tanah liat, sangat berpengaruh dalam munculnya kehidupan di bumi. Bagaimana dengan kitab suci seperti judul artikel ini? Bibel dalam kitab Kejadian disebutkan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bagaimana dengan Al-Quran? Menarik bahwa Al-Quran secara spesifik menyebutkan bukan hanya tanah, tapi tanah liat sebagai bahan penciptaan manusia. Kata syol-syol yang berarti tanah liat kering, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kata tiin yang berarti tanah liat, disebutkan 8 kali. Surat Al-Hijr, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur yang dibentuk.
Syol-syol di sini bermakna tanah liat kering. Manusia diciptakan dari tin, disebutkan 8 kali dalam Al-Quran. Surat Syot misalnya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tin. Kata tin biasanya diterjemahkan sebagai tanah. Tapi sebenarnya adalah clay atau tanah liat. Menarik bukan? Jadi bagaimana kesimpulannya? Apakah konsep penciptaan dalam Al-Quran tidak logis? Silahkan Sohib simpulkan sendiri. Nah, untuk konsep penciptaan lain yang dipersoalkan Kumaila dalam video tersebut, akan sudut pandang bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Subscribe dan like jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.